Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Seperti yang sudah saya singgung pada materi saya beberapa minggu sebelumnya, statistik deskriptif itu adalah statistik di mana kita menggunakan data dari populasi. Artinya di sini kita tidak perlu melakukan generalisasi kesimpulan karena kita sudah menggunakan data keseluruhan populasi. Dengan kata lain, di dalam statistik deskriptif kita tidak perlu melakukan uji statistik. Berbeda dengan statistik inferensial itu kita menggunakan data dari sebagian kecil data populasi atau yang disebut dengan sampel. Sehingga kita masih perlu melakukan generalisasi kesimpulan dari kesimpulan sampel ke kesimpulan populasi. Sehingga dengan kata lain, pada statistik inferensial kita perlu melakukan suatu uji statistik untuk mengeneralisasi kesimpulan. Kemudian bagaimana cara memilih uji statistik yang tepat? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu tujuan dari pengujian. Tujuan dari pengujian itu apakah kita melakukan uji perbedaan atau komparasi, ataukah kita melakukan uji hubungan atau korelasi, atau uji yang lain. Itu akan memberikan pemilihan uji yang berbeda jika kita melakukan tujuan pengujian yang berbeda pula. Kemudian bagaimana caranya jika kita melakukan uji dengan jumlah satu sampel saja, satu kelompok sampel saja? Bagaimana dengan dua? Bagaimana jika lebih dari itu? Kemudian yang terakhir adalah skala pengukuran. Bagaimana uji apa saja yang diperkenankan jika menggunakan skala data nominal atau ordinal? Apa yang menggunakan skala interval atau rasio? Gitu. Berikutnya adalah kita perlu tahu bagaimana atau apa perbedaan antara statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik adalah statistik di mana distribusinya berdasarkan hasil pengukuran dan mengikuti prinsip-prinsip distribusi normal. Di mana syarat-syarat dari statistik parametrik ini yang pertama adalah distribusi sampel harus dia distribusi normal. Kemudian sampel itu diperoleh dengan pemilihan secara random untuk representatif kelompok populasi. Kemudian contohnya adalah uji T, uji korelasi Pearson, uji ANOVA, dan sebagainya. Sedangkan untuk uji non-parametrik, statistik non-parametrik, itu adalah statistik yang mengabaikan skala asumsi yang melandasi statistik parametrik. Contohnya, tidak berdistribusi normal, dan sebagainya. Atau skala datanya tidak memenuhi, sehingga harus menggunakan statistik non-parametrik. Berikut ini adalah ilustrasi dari apa itu populasi dan apa itu sampel. Yang dimaksud dengan populasi adalah kumpulan dari semua orang, benda ataukah objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian. Jika kita ilustrasikan lebih lanjut, maka nilai populasi itu adalah ini. Ini adalah populasi, kemudian ini adalah sampel. Pada statistik inferensial, kita mengambil data yang kita teliti adalah pada sampel di sini. Sehingga untuk bisa mengeneralisasi menjadi kesimpulan populasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pemilihan sampelnya harus secara random, harus betul. Kemudian untuk mengeneralisasi ini, kesimpulan dari sini, dari sampel ke populasi ini, maka diperlukan suatu perkiraan parameter populasi yang tepat dengan cara melakukan uji statistik. Sedangkan menurut Slovin, ada beberapa perhitungan, perhitungan yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel dari suatu populasi. Semakin besar jumlah sampel, maka dia akan semakin mendekati karakteristik populasi tersebut, sehingga semakin kecil peluang kesalahannya. Perhitungan menurut Slovin yaitu N sama dengan, N itu adalah jumlah sampel, N sama dengan N besar atau jumlah populasi dibagi 1 plus N kecil, kali E pangkat 2. E itu adalah tingkat kesalahan. Kemudian berikut ini adalah diagram alir pemilihan uji statistik parametrik dan non-parametrik berdasarkan Adi Heriana. Di sini kita akan mudah untuk memahami bagaimana caranya kita melakukan pemilihan apakah itu menggunakan statistik non-parametrik ataukah menggunakan statistik
parametrik. Yang pertama adalah kita lihat dulu skala datanya atau skala pengukuran. Apakah data itu berskala data normal, nominal, atau ordinal, maka dia akan menggunakan statistik non-parametrik. Jika data tersebut mempunyai skala data interval atau rasio, maka dia menggunakan distribusi normal. Hal ini berlaku untuk variabel X maupun variabel Y. Nah, meskipun dia mempunyai skala data interval atau rasio, jika dia tidak berdistribusi normal, maka dia juga akan menggunakan statistik non-parametrik. Tetapi kalau dia berdistribusi normal, maka harus dilihat dulu jumlah sampelnya. Jika jumlah sampelnya lebih dari sama dengan 30, maka dia menggunakan statistik parametrik. Jika kurang dari 30, maka menggunakan statistik non-parametrik. Ini adalah beberapa contoh uji statistik yang menggunakan statistik parametrik, misalnya uji T atau t-test, baik itu per t-test atau T berpasangan atau independent t-test, atau uji T sampel bebas, uji ANOVA, uji korelasi, uji regresi, uji MANOVA, dan sebagainya. Kemudian slide berikut ini adalah beberapa uji statistik yang merupakan uji statistik non-parametrik. Contohnya adalah uji independensi, uji homogenitas, Kolmogorov-Smirnov, uji korelasi Spearman, uji regresi non-parametrik, dan sebagainya. Berikut ini adalah jenis-jenis statistik dan juga teknik analisisnya atau uji statistik yang digunakan. Cara pemilihan statistik berdasarkan jenis statistiknya. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa statistik ada dua, statistik deskriptif, yaitu data yang diambil dari populasinya, sehingga tidak perlu uji statistik, maka di sini tidak ada uji statistik yang digunakan. Penyajian datanya cukup dengan tabel atau grafik atau penyajian data yang lain. Kemudian untuk statistik inferensial, karena dia menggunakan uji statistik untuk mengeneralisasi keputusan dari sampel ke populasi, ada dua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik itu untuk uji korelatif atau korelasi, dan uji komparatif itu kalau korelasi menggunakan Pearson, regresi. Kalau statistik parametrik yang komparatif menggunakan t-test, ANOVA, baik itu yang univariat, multivariat, 2 sampel atau n sampel gitu ya. Kemudian untuk statistik non-parametrik, untuk yang korelatif bisa menggunakan chi-square, sedangkan untuk yang komparatif bisa menggunakan Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, dan sebagainya. Berikut ini adalah penggunaan statistik non-parametrik menurut Purnomo. Ada uji chi-square, Cochran, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Kolmogorov-Smirnov, dan sebagainya. Anda bisa pelajari dalam slide ini, baik itu penggunaan maupun fungsinya. Berikutnya adalah bagaimana cara menulis hipotesis. Hipotesis nol atau hipotesis nihil itu menerangkan bahwa tidak adanya hubungan antara variabel X dan juga variabel Y. Sehingga yang ditarik kesimpulan ini adalah, yang dicoba ini adalah ketidakbenaran variabel X yang mempengaruhi Y. Misalnya, tidak terdapat hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Kemudian hipotesis alternatif atau H1 adalah hipotesis yang menerangkan adanya hubungan antara variabel independen atau variabel X dan variabel dependen atau variabel Y. Yang itu akan dipakai sebagai dasar dalam penyelidikan informasi penelitian. Kemudian untuk slide berikutnya, adalah bagaimana caranya kita melakukan penarikan kesimpulan. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah berdasarkan p-value. Berdasarkan p-value ini adalah nilai tingkat signifikansi dibandingkan dengan alfa. Jika kita menggunakan 0,05 maka dibandingkan dengan p-value-nya. Jika p-value-nya kurang dari alfa, maka tolak H0, sehingga yang tertulis atau kesimpulan yang benar adalah H1-nya. Sedangkan jika alfa p-value lebih besar atau sama dengan alfa, maka gagal tolak H0 atau terima H0, yang artinya bahwa kesimpulan yang benar adalah yang tertulis dalam H0. Kemudian, jika kita mengambil kesimpulan berdasarkan nilai tabel untuk total, maka jika nilai hitung yang kita peroleh dari perhitungan manual dibandingkan dengan nilai tabel itu adalah lebih besar, maka kesimpulan yang benar adalah tolak H0, sehingga yang diterima adalah H1. Kemudian, jika nilai perhitungan manual atau nilai hitung manual itu lebih kecil sama dengan nilai tabel,
maka gagal tolak H0 atau terima H0 yang artinya bahwa kesimpulan yang benar adalah yang tertulis dalam H0. Demikian materi dari saya, sharing materi dari saya tentang statistik parametrik dan parametrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.